Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Selamat bertemu kembali pada acara Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, sebelum lanjut, marilah kakak-kakak dan adik-adik kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara penting kali ini. Adik-adik dan kakak-kakak yang saya banggakan, minggu lalu kita semua telah belajar tentang topik yang sangat penting, yaitu bagian pertama, proklamasi kemerdekaan, dukungan Yogyakarta terhadap proklamasi tersebut, dan bergabungnya Yogyakarta ke negara Republik Indonesia. Nah, kali ini kakak-kakak dan adik-adik, kita akan menyimak dan belajar dari uraian peristiwa yang sangat mendebarkan jantung kita, yaitu peristiwa perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Untuk itu, Kak Aminah Nur Rahmah SIP MSI akan kembali melakukan wawancara dengan pakar sekaligus pelaku sejarah Profesor Joko Suryo, Guru Besar Emeritus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selamat mengikuti. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, kakak dan adik-adik di daerah istimewa Yogyakarta dan dimanapun berada. Saat ini kita bertemu kembali dalam program Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa proklamasi, dan di sana telah kita bahas bahwa Yogyakarta akhirnya menyatakan diri untuk bergabung di Republik Indonesia. Baik Prof, mengapa akhirnya ibu kota negara Republik Indonesia dipindah di Yogyakarta, Prof? Mungkin Prof Joko bisa menceritakan peristiwa itu seperti apa, Prof? Salam pramuka, salam budaya. Menarik apa yang ditanyakan, mengapa Ibu Kota Republik Indonesia waktu proklamasi di Jakarta pada akhirnya, yaitu pada akhir bulan tahun 1945 Desember harus berpikir untuk harus memutuskan pindah ke tempat lain, yaitu di Yogyakarta. Ini satu persoalan yang penting karena sebab yang pokok ialah pada akhir tahun 1945 Jakarta makin terancam oleh agresi pendudukan dari tentara Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia, yaitu yang terkenal yaitu tentara NICA, Nederlands-Indische Sivil Administrasi, yang dipimpin oleh Van Mook yang ingin mengambil alih kekuasaan Republik Indonesia. Dan Jakarta termasuk menjadi daerah kota yang dituju untuk diduduki, dan betul-betul kemudian
mengancam kedudukan pemerintah Republik Indonesia dengan membuat teror dan aksi-aksi yang membahayakan, seperti yaitu pada tanggal 26 Desember telah terjadi percobaan pembunuhan Perdana Menteri Syahrir, itu ditembaki, hampir saja dia kena tembak. Dan juga pernah juga dikatakan mobil presiden juga pernah kena tembak. Jadi dengan kata lain, Jakarta pada akhir tahun 1945 betul-betul dalam keadaan yang terancam. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, harus pindah ke tempat lain. Ya, dan kebetulan ya ada satu solusi yang sangat penting untuk dipilih, yaitu dengan ada tawaran kurir yang dikirim oleh Sultan Hamengkubuwono IX ke Presiden Soekarno di Jakarta, yang menawarkan perpindahan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Jakarta akan menerima ya perpindahan ibu kota karena Jakarta terancam bahaya besar. Berarti itu memang di awal dari Jogja sendiri yang menawarkan ya Prof ya? Menurut salah satu sumber semacam itu, bahwa Sultan mengirimkan kurir ke pusat untuk memberitahu bahwa seharusnya ibu kota harus pindah, dan Yogyakarta menawarkan untuk menerimanya menjadi daerah ibu kota, pindahan dari pusat. Itu sebab yang pokok semacam itu. Kemudian proses akhirnya itu memang akhirnya disetujui dari pusat ya Prof ya? Betul. Terus bagaimana proses perpindahan dari Jakarta ke Jogja itu Prof? Peristiwanya seperti apa? Ya, menurut sumber itu dari cerita Soekarno sendiri, ya ketika di wawancara Sendiaga menceritakan setelah ada tawaran semacam itu, kemudian lalu Presiden Soekarno memimpin sidang kabinet untuk kemudian menentukan pindah ke luar Jakarta, yang antara lain tadi ditentukan untuk pindah ke Yogyakarta karena Jakarta sangat tepat untuk menjadi tempat perpindahan ibu kotanya. Dan dengan singkat ya pada hari itu pula ditentukan, kemudian ditentukan untuk waktu pindahnya, yaitu waktu itu rupanya sidangnya pada sekitar ya Januari awal, yaitu tanggal 2 Januari, kemudian lalu Soekarno menentukan untuk pindahnya itu ditentukan tanggal 3 Januari sore hari, ya dengan melakukan penyamaran pada incaran tentara Nika tadi, yaitu dengan menggunakan gerbong kereta api yang dipilihnya untuk mengangkut presiden, wakil presiden, dan anggota kabinet yang bisa pindah ke Yogyakarta. Dan itu pada sore hari sekitar ya jam 4.05 dipersiapkan gerbong kereta api itu di belakang Pegangsaan Timur, di mana Soekarno Hatta kemudian naik gerbong itu dengan menyelinap supaya tidak ketahuan tentara Nika. Lalu kemudian sekitar sore hari jam 5 lalu terus bergerak ke Gambir dan sebagainya, di mana para menteri dan para pengungsi lainnya terus naik ke gerbong itu, dan baru kemudian kereta api terus berjalan menuju ke timur, yaitu ke Yogyakarta, dan semalam perjalanan itu ditempuhnya, dan sampai pagi hari menurut ceritanya itu kereta api sampai di
stasiun Tugu Yogyakarta. Dan waktu di Yogyakarta itu sudah dijemput oleh Sultan Hamengkubuwono IX, si Pangeran Adipati Pakualam ke-8, Jenderal Sudirman dan tokoh-tokoh lain yang sudah ada di Yogyakarta menyambutnya di stasiun Tugu. Ketika proses perpindahan itu, apakah di Jakarta, di pusat itu juga ada pimpinan-pimpinan juga yang masih tinggal di sana, atau betul. Semuanya Itu pindah ke Jogja? tidak semuanya pindah, termasuk Perdana Menteri Sultan Syahrir itu tidak memilih untuk pindah, tapi tetap di Yogyakarta dan konon tinggal di rumah Pegangsaan Timur ya tahun 56 itu agar bisa berkomunikasi dengan dunia internasional. Jadi Sultan Syahrir memilih tidak pindah karena dia ingin bisa terus berkomunikasi jadi wakil Republik untuk di dunia luar. Jadi ada yang pindah, ada yang tetap di Jakarta, tentu saja tidak tinggal di gedung pusat, tapi di rumah-rumah rakyat. Kemudian ketika selama di Jogja, para pemimpin-pemimpin ini termasuk Presiden Soekarno itu akhirnya tinggal di mana ini, Prof? Iya, jadi tanggal 4 pagi itu disambut, ya, dan kemudian memang mereka terutama konon Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta itu terus dibawa ke Kadipaten Pakualaman, di Istana Pakualaman untuk tinggal sementara di istana itu. Ya. Tapi kita Jogja kan punya Gedung Agung ya, Prof, ya? Betul. Itu kenapa tidak di Gedung Agung, Prof? Iya, benar. Rupanya Gedung Agung pada pagi hari itu belum siap karena harus dibersihkan, karena selama ini kan itu dan masih dulu didiami oleh gubernur Belanda di Yogyakarta, dan baru kemudian setelah dibersihkan memang dari Pakualaman itu pindah ke Gedung Agung. Di Pakualaman itu beberapa hari konon itu menginap di sana, dan itu kamarnya itu sampai sekarang diabadikan sehingga bisa kita tengok, dan saya sudah pernah berkunjung dan menengok kamar yang ditempati oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta itu waktu pada hari-hari yang pertama di Jakarta. Sepertinya perlu kami agendakan untuk melihat ke sana langsung ya, Prof, ya, biar bagus. kami bisa tahu. Betul, saya kira Seperti para apa kondisi di pramuka sana. dan para pemuda-pemuda sekali waktu bisa menengok ke kamar yang masih diabadikan di Kadipaten Pakualaman, yang untuk melihat bagaimana kedua tokoh ini pernah tinggal di Pakualaman itu. Dan saya tambahkan, kemudian pada tanggal 4 itu pula, pada pagi harinya itu pula, yaitu Menteri Penerangan dari Kabinet RI proklamasi itu mengumumkan ya tentang secara resmi bahwa ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta itu untuk sementara pindah di Yogyakarta, ya, dan menyebut kata Yogyakarta juga dengan kata nama lain yaitu Kota Mataram. Di dalam pidatonya itu antara lain menarik, itu untuk sementara menjadi ibu kota Republik Indonesia, pindahan dari Jakarta di Kota Mataram atau Kota Yogyakarta atau Kota Mataram.
menarik ya. Baik Prof, tadi untuk proses bagaimana perpindahan, kemudian kenapa akhirnya Yogyakarta menjadi ibu kota sementara ini, tentunya nanti akan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ibu kota pindah di Jogja ya Prof ya. Tetapi untuk membahas lebih lanjut, nanti kita lanjutkan di sesi setelah ini ya Prof ya. Kita break dulu, terima kasih. Untuk pembahasan pada sesi kali ini kita cukupkan, dan tetap di channel ini kita nanti selanjutnya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa apa saja sih yang terjadi ketika ibu kota negara Republik Indonesia ini ada di Yogyakarta. Terima kasih dan salam pramuka.
Salam Pramuka.